Udah ya. Sobat dan negeri, kita dikasih kesempatan untuk mencoba naik ke tower Masjid Istiqlal. Ya, kayaknya aku nggak naik deh. Mari nanti kamu yang naik ya. Oke, siap, naik. Jalan nih. Kita harus naik tangga tingkat, kayaknya kurang lebih. Wah, gelap banget bang, nggak kelihatan sama sekali. Nggak. 60 meter ini pokoknya nih. Kita naik ke atas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa salaman ya Pak, lagi Covid ya. Kita dari Visalan Negeri Pak. Hari ini kan kita agendanya kan bikin virtual tour. Ya. Bersama teman-teman produksi virtual tour dari Visalan Negeri. Sekaligus kita bikin video tour untuk Masjid Istiqlal yang katanya baru direvisi ya Pak ya. Betul ya. Banyak perubahan yang disajikan di sini ya Pak. Ya. Terutama katanya lighting ya, Ya. cahayaan, terus pintu masuknya juga ada ya. Ya. Fasilitas lain apa Pak yang bisa dikasih tahu sama Ya. teman-teman? Jadi memang filosofi renovasi ini kan memang sebetulnya mengembalikan fungsi masjid selain tempat ibadah juga tempat pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus masjid itu kan sebagai pusat peradaban. Maka filosofinya adalah masjid sebagai tempat ibadah, kemudian teknologi, kemudian tempat pemberdayaan umat, kemudian penghematan, dan ini semua energi semua diganti semua. Nah, di antara salah satu atau banyak yang direnovasi itu adalah penataan kawasan ya, semua pintu, plaza-plaza baru, sehingga semua pintu gerbang itu dibuat tempat ramah lingkungan, sehingga dia menjadi plaza-plaza hijau gitu. Nah, kemudian selain itu adalah basement ya. Oh, basement ada baru. Basement baru. Ya, sekitar menampung totalnya 800 kendaraan ya. Kemudian juga ada penataan pedestrian untuk khusus pejalan kaki di pintu Assalamu 1 dan juga pintu Al-Jabar. Kemudian juga penataan PKL, tempat souvenir di pintu Al-Fatah ya. Kemudian yang paling penting juga ada pengembalian akses dari pintu Al-Fatah ke pintu An-Monas. Oh gitu. Ya, jadi pintu sebetulnya itu muka masjid kita itu adalah di pintu Monas. Di pintu Monas di sebelah sana Pak? Sebelah selatan ya. Sebelah selatan. Betul ya. Jadi sebelum dibalikin ke sana, di sini dulu tadi ya? Situ dulu ya. Sekarang dibalikin lagi ke sana. Betul ya. Itu sesuai dengan peraturan Bapak Presiden RI dulu. Oke. Jadi kita pengen memberitahu juga kepada masyarakat bahwa perubahan pintu masuk muka utamanya Masjid Istiqlal itu ada di posisinya di mana Ya. gitu kan, sehingga setelah masjid ini dibuka benar-benar untuk umum nanti, sebelum Covid sudah selesai, paling tidak masyarakat mengetahui ada perubahan-perubahan di pintu masuk Masjid Istiqlal gitu kan Pak ya, pintu betul. utamanya gitu Ya, ya. betul. Beserta apa plaza-plaza yang baru dibangun ini kan Pak, ini baru semua nih Pak kayaknya Pak. Iya, betul. Jadi untuk pintu masuk nanti karena semuanya kendaraan di basement dan juga tidak boleh ada bis besar masuk ya, semua bis menengah kecil. Jadi pintu masuk itu dari mulai pintu Al-Aziz di seberang lapangan Banteng. Kemudian kalau hari biasa dia in off-nya di sana, tapi kalau hari besar seperti Jumat ada kegiatan besar, dia masuk dari pintu Al-Aziz kemudian keluar pintu Adipura, sehingga tidak ada penumpukan. Jadi pintu keluar masuknya beda nanti Betul, gitu, Pak beda, ya. ya, betul. Boleh kita diajak ke sana Pak? Boleh. Ngelihat di pintu apa tadi? Al-Aziz ya, betul ya. Ini pintu Al-Fatah nih tempat Ini kita pintu sekarang Al-Fatah, nih. betul, Pintu ya. Al-Fatah ya. Ya. Mari Pak kita ke sana ya, Mbak. Bisa lihat ya. Ya, jadi sebetulnya akses muka itu di sebelah tenggara ya, itu berhadapan dengan Monas. Karena dulu filosofinya kan kita kesultanan ya, atau kerajaan. Jadi ada istana, ada alun-alun, yaitu Monas, dan ada masjid. Oh iya. Jadi sebetulnya
masjid itu menghadap ke alun-alun begitu. Nah, karena mungkin dulu kondisinya belum bagus sehingga akses jalan itu masih di depan pintu Al-Fatah. Tapi sekarang dengan perubahan inovasi yang baru, kita akan mengembalikan aksesnya ke Monas. Oh, filosofinya dibalikin Ya, ke betul, awal gitu betul, kan? ya. Jadi perpindahan pintunya itu bukan cuma sekedar perpindahan, tapi ada filosofinya gitu kan Pak? Betul, betul. Ini saya lihat ada apa? Kios-kios kecil nih Pak. Yang tadinya belum ada ya Pak kayaknya. Belum ada ya, betul ya. Nah, ini rencana buat apa nih Pak? Ya ini salah satu tempat penataan PKL ya, Untuk atau PKL. tempat pemberdayaan UMKM. Nah ini rencananya itu untuk souvenir atau makanan ringan atau makanan yang bukan basah ya, karena Oke, untuk oke. mengurangi kebersihan. Kemudian ini ada sekitar 52 slot ya. 52 slot. Ya, Oke. jadi ini memang untuk banyak jamaah pengunjung yang memang nanti kan ini tempat halal food ya, atau halal fashion. Jadi semua basicnya adalah di sini. Oh, jadi ini nanti semuanya rencana kapan dibuka nih Pak? Nanti menunggu Kondisi ya. Tapi fasilitasnya udah kita siapin Betul, gitu betul, Pak ya. betul. Oke, kita lanjut ke pintu tadi ya Pak. Ya. Pak, ini ada yang menarik saya lihat nih. Di belakang Ya. kita ini kan ada apa? Gereja katedral ya Pak ya. Betul. Dia punya nilai sejarah juga kan Pak. Iya betul. Ini ada ceritanya nggak nih? Kenapa masjid kita ini berdekatan dengan gereja gitu kan? Apakah tidak sengaja dibangun? Apa emang sengaja dibangun berdekatan gitu loh? Ya betul. Jadi dulu waktu ada ide penempatan atau lokasi tempat pembangunan Istiqlal itu di mana, memang ada silang pendapat di antara para tokoh ya. Ya. Kemudian wakil presiden waktu itu Muhammad Hatta menginginkan tempat Istiqlal itu adalah di Jalan Tamrin yang sekarang HI itu. Oke. Alasannya adalah di sana sudah rame kaum muslimin di sana. Tapi oleh Presiden Soekarno berpendapat bahwa letaknya di dekat gereja saja agar menjadi simbol toleransi umat beragama. Karena dekat dengan gereja, kemudian juga dekat ke sana juga. Nah itu artinya bangsa Indonesia itu didirikan, kemerdekaan itu diperoleh bukan semata-mata oleh kelompok tertentu, tapi juga semua etnis, semua agama. Sehingga dengan kedatangan gereja ini menjadi simbol toleransi antar beragama. Nah ini saya tanya juga nih Pak, apakah masyarakat yang non Muslim Ya. bisa mengunjungi Masjid Istiqlal juga gitu kan? Ya. Betul. Jadi Istiqlal itu sebetulnya terbuka untuk siapa saja. Oke. Dalam artian bagi yang Muslim tentu menjadi rumah ibadah, Rumah ibadah. Muslim. Tapi bagi non Muslim dia bisa berkunjung, dia bisa bekerjasama dengan berbagai bidang yang tentunya bukan hal ibadah. Bidang sosial, bidang yang lain kita sama-sama terbuka. Siapa saja yang bisa masuk ke Istiqlal, termasuk para turis juga masuk ke Istiqlal agar dia mengetahui tentang keindonesiaan, keislaman, dan juga tentu arsitektur keislaman. Jadi teman-teman yang non Muslim bisa mengunjungi Masjid Istiqlal untuk melihat sejarahnya, melihat keindahan Masjid Istiqlal gitu kan. Bisa juga bertanya-tanya ya Betul. masjid gitu Ya. loh, sehingga menunjukkan toleransi itu memang Toleransi. ada Ya. di antara kita semua gitu kan Pak ya. Betul. Ada tadi Bapak juga udah jelasin Ya. kenapa Masjid Istiqlal berdekatan dengan gereja katedral. Betul. Jadi sebelum Masjid Istiqlal didirikan sebenarnya gereja katedral Sudah ada. lama udah ada ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi pintu masuk yang kita tadi ceritakan tadi ya, pintu Al-Aziz ya. Al-Aziz ya, Jadi Pak. kalau nanti jamaah masuk menggunakan kendaraan mobil atau bis mini itu masuk lewat pintu Lewat sini, Al-Aziz. pintu Al-Aziz, ya. Jadi nanti kalau hari biasa itu in-nya di pintu Al-Aziz, Al-Aziz, di out-nya? basement, kemudian out-nya juga pintu Al-Aziz Al-Aziz. kalau hari biasa. Tapi kalau hari besar atau hari Jumat nanti In doang in-nya si Al-Aziz, keluarnya di pintu Al-Mumin di Adipura. di Adipura sana. Betul, Kan? ya. Jadi ini masuk ini ada fasilitas baru. Kita lihat Betul, ada di basement basement, ya? betul, Ah, betul. Bisa dilihat nanti kita basementnya Siap, kan Pak. bisa. Jelasin Ya. gitu. Nah ini baru juga nih Pak. Baru ini kan? baru. Baru Ya, kan? betul. Ya. Ini pintu apa namanya Pak? Ini pintu Al-Jabar. Jadi ini Al-Jabar. menghadap langsung dengan lapangan banteng. Oh, Jadi memang oke. ini dikhususkan untuk pejalan kaki. Oke. Jadi ini tempat yang terbaru sebetulnya karena langsung bisa masuk dengan jalan kaki siapapun. Jadi selain ada pintu Al-Fatah atau jalan kaki juga ada pintu Al-Jabar. Nah ini tempat foto-foto, pengambil gambar, kemudian momen yang terindah di sini. Karena ya. di dalam itu ada taman-taman bunga sehingga memang
sangat indah dan view langsung ke Istiqlal itu lebih luas gitu. Jadi ada wisata juga kan untuk Betul. Nah, inilah ya buat Iya, betul. para pengunjung Istiqlal sebelum misalnya mau ibadah atau Iya. doang. Betul. Jadi ini baru banget berarti. Taman juga berarti dalam baru semua nih Pak? Baru ya. Baru semua ya? Baru. Ini berarti deketan banget dengan Lapangan Banteng. lapangan Banteng. Betul ya. Lapangan Banteng. Saya lihat juga di pedestriannya juga udah rapi banget ya Pak ya? Iya, Enak betul. buat duduk-duduk Iya. ya? Jadi pengunjung jalan kaki bisa langsung masuk atau menggunakan fasilitas yang di pedestrian tadi ya Betul. Pak? Buat duduk-duduk santai ya? Iya. Oke Pak. Kita lanjut lagi nih Pak. Ya. Oke. Tadi katanya dari pintu apa? Al-Aziz ya. iya. Jadi ini yang baru nih Pak. Yang baru ya. Jadi kendaraan masuk lewat sini. Betul ya. Bis nggak bisa. Bis tidak masuk. Ya. Cuma mobil pribadi ya. Pribadi. Untuk kapasitas 4 sampai bis mini. gitu ya. Bis mini. Kalau tampungan parkirnya berapa Pak? Sekitar 800 sampai yang atas. 800. Oh, dua level gitu, Iya, dua dua lantai ya. Oke Pak, nanti kita bisa lihat ya, Iya. explore di dalam ya. Sobat anak negeri, kita udah di basement yang baru Pak ya. Iya. Dulu ceritanya pengunjung itu atau apa namanya masyarakat yang jamaah yang datang ke Masjid Istiqlal parkirnya cuma di atas ya. Iya. Sekarang kita punya basement sendiri yang bisa menampung sekitar 800 kendaraan Pak. Iya. Kendaraan pribadi lah. Kalau bis nggak bisa ya Pak. Iya. Terus saya lihat ini ada tanda merah nih Pak Iya. di sini. Kalau boleh tahu nih apa nih Pak rencananya buat apa nih Pak? Ya, betul. Jadi pertama kapasitas basement kita itu hanya sekitar 800 sama yang di atas ya. Nah, tentu bukan termasuk bis besar. Nah, bis besar itu akan di drop di Kemayoran rencananya Oh, Pemerintah DKI sehingga sampai Istiqlal itu dia disambung dengan busway Busway. atau oke. drop saja di Istiqlal lalu bisnya Parkirnya pakai di Kemayoran. Kemayoran. Nah, Oke. kemudian ini yang ditanyakan adalah ini calon atau rencana terowongan yang menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral. Oh iya iya. Jadi nanti melalui terowongan ini dari basement, Ya, ini bisa nyambung ke katedral. katedral. Ya, Jadi sehingga fungsinya basement ini juga bisa dipakai untuk Jamaah untuk katedral jamaah juga. katedral juga, Iya, ya. iya. Teman-teman, jadi planning selanjutnya ya Pak, Ya. ada pembuatan terowongan yang akan tembus ke gereja katedral. Jadi kalau kita dari Masjid Istiqlal, kita bisa langsung tembus ke katedral gitu kan? Ya, jadi memang secara arsitektur memang Fredrik Silaban ini sudah memperkirakan bahwa fungsi masjid atau fungsi sosial lain di antara fungsi ibadah tadi adalah bagaimana kita dengan katedral itu menjaga kerjasama dengan yang baik, sehingga dulu sebelum ada ide terowongan ini sudah dipakai ketika ada acara-acara jamaah katedral, oke. juga mereka parkir di Istiqlal. Di Istiqlal. Jadi juga sebelum-sebelumnya juga kalau ada acara di sana, Ya, jamaah katedral bisa menggunakan parkir ya, fasilitas di sini Istiqlal. gitu kan. Kadang-kadang Nah, sebaliknya juga kalau iya. kita penuh bisa betul. di sana gitu ya Nah, Pak. dengan adanya terowongan mereka langsung kan, dia memang terowongan ini kan hanya pedestrian jalan kaki saja ya, Oke. sehingga dia bisa keluar masuk dan tidak hanya itu sebetulnya terowongan itu juga tidak hanya sekedar orang bisa masuk ke sana. Ada filosofi juga? Ada filosofi ya, nanti juga akan dibangun kira-kira diorama tentang sejarah, tentang arsitektur yang kira-kira menjadi tempat wisata gitu. Tidak hanya sekedar untuk menyambungkan jalan kaki saja. Tapi ada wisata sejarahnya nanti Betul, di dalam betul. terowongan itu ya Betul, Pak. ya. Oke, teman-teman itu yang ada di basement dan rencana selanjutnya tapi belum tahu kapan ya Pak. Betul ya. Belum tahu, cuma ditandain dulu gitu Tandain ya. dulu. Oke. Tapi nggak lama lagi. Nggak lama lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan segera ya Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke mana nih Pak? Ke pintu keluar mobil. Ke pintu keluar mobil. Ya. Tadi masuknya sana, outnya beda nih. Beda-beda. Outnya beda ya. Iya. Jadi ketemunya kalau dia keluar dari sini Pintu ketemunya Al-Mukmin, Al-Mukmin. pintu Adipura, ya. Masuk dari Al-Aziz, keluarnya di Al-Mukmin. Betul. Kita langsung ke sana Pak. Betul ya. Oke. Ini Pak, pintunya Pak. Ya betul. Ini yang tadi kita ceritakan bahwa ini pintu keluar pada saat-saat tertentu. Jadi memang ada pengaturan Pak. Tidak setiap saat otomatis masuk dari sana keluar dari sini. Hari-hari tertentu saja misalnya Jumat atau hari-hari besar dan banyak jamaahnya. Jadi ini pintu Adipura atau pintu Al-Mumin untuk tempat keluar mobil dari basement. Di trafficnya bagus nih kan Pak ya. Iya. Ini keluarnya langsung ke jalan mana nih Pak? Jalan
Adipura. Jalan Adipura. Adipura ya. Ke arah Juanda. Oh, arah Juanda gitu ya. Tadi masuk tadi dari jalan Al Aziz. jalannya Jalannya Jalan Taman Banteng. Lapangan Banteng, keluarnya langsung jalan Adipura gitu loh. Oke Pak, kemana gitu nih Pak? Mau di Kita ke lantai utama. lantai utama Ya. Teman-teman, kita lanjut ke lantai utama melihat desainnya Pak. Iya, Desain desain. apa aja yang baru yang direnovasi kemarin ya Pak? Betul. Semuanya udah maksimal tuh Pak? Sudah. Udah ya. Oke, kita lanjut ke sana sama Pak Hairun dan saya Oman dari Isolan. Di sebelah Masjid Istiqlal apa Pak? Kali Ciliwung ya Pak? Ciliwungnya. Kali Ciliwung ya Pak? Iya. Itu damnya Pak? Iya. Ke pintu air. Jadi yang belum tahu, sebenarnya di samping Masjid Istiqlal persis, di dalam Masjid Istiqlal itu ada kali yang ngalir namanya Kali Ciliwung. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini Kali Ciliwung ya. Pak, kita sebelum pintu masuk dari Al-Fatah tadi saya lihat ada yang menarik nih. Iya. Ini kayaknya fasilitas baru yang ada di Masjid Istiqlal ya Pak. Betul. Bisa dicerita nih Pak, apa nih Pak? Ya, ini lift dikhususkan untuk kaum difabel. Jadi memang Masjid Istiqlal itu karena kan tinggi ya naik tangga, dan memang banyak jamaah yang difabel juga minta akses segala macam itu, sehingga memang ini khusus untuk kaum difabel dan juga untuk kaum orang tua ya khususnya ya, yang memang tidak bisa naik tangga biasa. Jadi buat yang mau naik lift khusus itu masuk ke sini Pak. Betul. Baru ini ada Betul. satu unit nih Pak. Kalau untuk difabel 1 menit, tapi untuk umum ada di pintu Al-Qudus. Oh, untuk umum ada lagi di Iya, Al Kudus. Ya. Oke Pak, kita lanjut masuk ke lantai utama ya Pak. Iya. Jadi teman-teman masuk ke lantai utama.